Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM, Merenungan 1 Menit. Pada hari ini kita merenungkan dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10 dengan tema berbelas kasih, di mana Yesus memberi makan 4.000 orang. Ketika Yesus melihat orang banyak, besar jumlahnya, dan karena mereka belum punya makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Mereka mengikuti Yesus dan tidak punya makanan. Kalau disuruh pulang, nanti bisa rebah di jalan karena kelaparan, karena mereka ada yang datang dari tempat yang jauh. Ketergerakan hati Yesus oleh belas kasihan, melihat orang banyak yang tidak mempunyai makanan. Yesus begitu peduli dengan banyak orang. Yesus tergerak hati oleh belas kasihan, melihat keperluan dan penderitaan umat manusia. Dalam Markus pasal 1 ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus gampang tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada setiap orang. Dan sampai kini pun Yesus masih tergerak hatinya oleh belas kasihan dengan penderitaan anak-anak Tuhan. Dan Yesus senantiasa tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan hal ini meyakinkan kita bahwa di dalam kesukaran, di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam tantangan dan apapun yang kita hadapi, Yesus tetap berbelas kasihan kepada kita. Yesus tetap tergerak hatinya oleh belas kasihan dengan situasi dan pergumulan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Karena itu, hal ini meyakinkan kita sekalian bahwa kita perlu dan memperoleh kasih karunia dari Tuhan itu sendiri. Kita diperlukan oleh Tuhan sehingga kita memperoleh kasih karunia daripadanya. Dan kita juga memperoleh kemurahan daripadanya, memperoleh pertolongan dari Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu Tuhan katakan dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32, dia katakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semuanya. Karena Bapa adalah Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang murah hati. Dan juga dalam Ibrani dikatakan pada kita, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita memiliki imam besar Yesus yang mengetahui dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Mari kita bangkit dan datang menghampiri takhta kerahimannya, memohonkan belas kasih dari Tuhan atas segala situasi yang kita hadapi. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka.
Yesuslah pengantara kita. Kita datang kepadanya. Keberanian kita untuk datang dengan iman, dengan ketekunan, dengan kesabaran. Mari kita datang pada Yesus. Kiranya mukjizat dari Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan sungguh-sungguh kita alami dalam hidup kita setiap hari, dalam kondisi kita saat ini, maupun dalam keadaan keluarga kita saat ini, yang barangkali dalam sakit penyakit, yang barangkali dalam penderitaan dan kesukaran-kesukaran hidup, yang barangkali dalam pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan yang berbelas kasih, yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan, senantiasa mengenal, mengetahui, merasakan apa yang kita rasakan. Mari kita datang menghadap takhta kemurahannya itu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau hadir bersama dengan kami. Terutama kami lebih bersyukur lagi Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu, yang senantiasa tergerak hatinya oleh belas kasihan terhadap kami umat-Mu, terhadap kami anak-anak kesayangan-Mu. Dia yang senantiasa merasakan kelemahan-kelemahan kami, penderitaan kami. Dia yang turut merasakan kesukaran-kesukaran hidup kami. Bapa, kami bersyukur atas Yesus Kristus yang Engkau utus bagi kami. Kini kami datang menghadap takhta kerahiman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga mengadakan mukjizat-mukjizat dalam kehidupan kami dengan belas kasihan-Mu. Memperhatikan kami dalam kesukaran-kesukaran hidup kami. Memperhatikan kami dalam keberadaan kami saat ini. Kami yang barangkali saat ini sedang mengalami sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Kami yang mengalami kesukaran-kesukaran dalam kehidupan kami. Kami yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup dan persoalan-persoalan dalam hidup kami. Tuhan, datang lindungilah kami, berbelas kasihlah kepada kami, dan ampunilah dosa-dosa kami. Terimalah kami yang datang dengan hati yang berserah kepadamu, dengan iman kami, kesabaran kami, ketekunan kami, keyakinan kami. Kami serahkan dan pasrahkan seluruh hidup kami kepadamu. Jadikanlah kami serupa dengan hatimu sendiri, yaitu hati yang berbelas kasih, agar kami juga sanggup untuk berbelas kasih terhadap sesama kami dan menolong mereka yang membutuhkan kehadiran kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, Anda dapat subscribe dan klik tanda lonceng agar mendapatkan update renungan 1 menit setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel YouTube ini agar saya juga bisa bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi ataupun catatan-catatan, silakan menuliskan pada kolom komentar pada channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara yang lain, silakan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.